Hello guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan gue Julius. Gue adalah seorang psikolog yang suka bermain dengan makeup. Nah, di video kali ini gue pengen nge-review suatu produk makeup yang lebih ke high-end gitu, lebih ke high-end. Kemudian juga dia baru launching juga beberapa minggu belakangan ini. Nah, produknya adalah sebuah primer atau face primer. Mau tahu gimana reviewnya, mau tahu apa produknya? Tonton terus videonya, jangan di-skip-skip ya. Jadi, produk yang akan gue review hari ini adalah produk dari Benefit. Nah, ini primernya dia yang The Professional Highlight Primer. Nah, kalau kalian bingung, ini kan warnanya biru ya. Biasa kan Professional warnanya hijau gitu. Nah, ini versi terbarunya Professional, ini yang versi yang highlightingnya, Highlight Primer. Jadi ini baru launching sekitar 3 mingguan, 1 bulanan terakhir di Sephora Indonesia. Harganya sama kayak Benefit Professional yang lainnya. Nah, kalau misalkan kalian bingung nih, Benefit Professional yang ini pasti udah tahu dong ya. Yang hijau ini kan memang OG-nya mereka ya, OG primernya mereka ini jadi cult favorites banget. Jadi dia primer yang nge-blurring pori-pori, bikin kulit jadi lebih halus gitu, smoothing gitu loh efeknya. Dia juga banyak yang disukain sama banyak orang karena banyak juga dijadiin holy grail banget sama banyak orang nih karena memang sebagus itu gitu primernya. Tapi beberapa orang ada yang kayak benci banget nih sama si primer si OG-nya ini karena bikin kering, bikin teksturnya di muka tuh jadi nggak enak gitu. Terus kemudian jadi licin, ada beberapa yang memang slip on banget, jadi licin banget. Nah, sekarang untuk mengatasi itu si Benefit keluarin lah yang si profesional yang baru, yang highlighting primer. Nah, jadi si highlighting primer ini diklaimnya juga selain memblur pori-pori, dia juga bisa nge-highlight atau memberi hidrasi ke muka kita. Nah, untuk review kali ini mungkin akan berbeda karena gue akan mereview, membattle antara si professional highlight dengan professional yang OG. Tujuannya adalah melihat perbedaannya tentunya antara si highlight dengan yang si OG gitu. Nah, dari keduanya klaimnya kurang lebih sama sih sebenarnya, tapi kalau si yang professional yang OG dia bilang smoothing face primer to minimize the look of pores. Jadinya dia buat menghaluskan dan meminimalisir looks dari pore. Kalau misalkan si ini highlighting face primer to minimize the look of pores. Jadi dia highlighting, kalau yang OG-nya smoothing, ini highlighting. Oke, perbedaannya adalah yang si klaimnya adalah yang si professional yang baru ini dia juga moisturize and refresh, kemudian terus prime to help makeup stay put. Jadi dia membantu makeup tahan lama juga. Kemudian juga di sini bilangnya 12 jam of hydration. Ya nggak tahu lah, kayaknya itu mah cuman gimmick atau bahasa doang. Tapi kalau misalkan kita lihat dari ingredients-nya, at least di sini ada glycerin yang bisa membuat menghidrasi muka kita. Glycerinnya cukup banyak, cukup tinggi juga konsentrasinya karena ada di nomor 3. Oke, kemudian dia juga ada shea butter. Shea butter itu untuk kayak selain memoisturize juga menghaluskan tekstur wajah juga, dan si sodium hyaluronate. Sodium hyaluronate itu adalah bentuk padat atau bentuk garam dari si hyaluronic acid. Jadinya ini ada kandungan-kandungan yang memang cukup untuk memoisturize kulit kita. Tapi karena gue takutnya karena ini si shea butter dan sodium hyaluronate-nya ini agak kecil ya, di bawah 1%, bahkan si sodium hyaluronate-nya agak di bawah-bawah banget gitu, hampir di terakhir. Jadinya mungkin kedua bahan itu nggak terlalu kelihatan efeknya, nggak terlalu kelihatan hasilnya di muka kita gitu. Jadinya kita ngandelin cuman ke glycerin doang. Jadi yang gue takut adalah ketika si Benefit Professional yang OG ini nggak mengandung ketiga bahan itu, nggak mengandung si bahan-bahan yang moisturize, ini kan nggak cocok katanya di kulit-kulit yang kering gitu ya, bikin tekstur dan bikin apa. Nah, sedangkan ini ada 3 bahan-bahan itu, tapi yang bisa kita andalkan cuma glycerin. Takutnya nggak terlalu cukup nih untuk kulit yang sifatnya lebih ke dry gitu. Jadi mungkin kalau misalkan dilihat dari bahan-bahannya, mungkin gue lebih saranin ini untuk normal ke oily, mungkin masih bisa gitu. Tapi yang sampai dry banget kayak gurun Sahara mungkin agak susah. Mungkin yang slightly dry itu masih bisa ketolong dikit lah. Oke, daripada lama-lama, gue kasih unjuk dulu sebelum kita aplikasikan. Gue kasih unjuk dulu tekstur dari si kedua Benefit Professional ini. Nah, dari segi tekstur yang ini tuh yang Professional yang OG, yang ini tuh Professional yang highlighting. Nah, kalau dari segi teksturnya, bisa dilihat yang OG ini lebih matte kelihatannya, dan yang si highlighting ini lebih glossy gitu loh. Tapi warnanya kurang lebih sama, wanginya juga kurang lebih sama. Nah, kita coba blend dulu ya. Nah, yang glossy itu kayak gini.
bukan yang glossy, maksudnya yang highlighting itu kayak gini. Dia lebih meninggalkan tekstur agak basah di tangan, dan memang pas di blend tuh lebih enak, lebih gampang, lebih spreadable gitu karena dia memang agak basah gitu. Sedangkan yang matte ini kayak gini. Oke, pas di blend itu dia agak kering, agak silikoni gitu loh, berasanya agak silikoni, agak keset-keset, licin gitu loh. Tapi dia nggak basah. Kalau misalkan highlighting ini dia lebih basah dan lebih seger gitu. Kalau ya gitulah, pokoknya lebih basah, lebih seger lah ibaratnya kalau misalkan kita habis blend gini. Dan kedua hasilnya tuh kurang lebih sama sih, nggak terlalu beda jauh. Dia cukup ngeblur juga gitu. Tapi bedanya ini yang primer yang highlighting ini memang lebih basah, lebih basah, dan yang primer yang OG ini lebih slippery, lebih licin, lebih silikoni gitu loh. Kalau gitu kita langsung aja ke aplikasinya. Nah, gue di sebelah sini gue akan pakai si Benefit Professional yang highlighting. Di sebelah sini gue akan pakai Benefit yang OG. Jadi sebelah muka sini gue akan pakai yang highlighting, sebelah sini gue akan pakai yang OG. Oke, gue ambil dulu dan gue langsung aplikasikan ke muka. Sebelah sini udah gue pakein yang highlighting, sekarang satunya lagi gue akan pakein yang OG. Nah guys, ini udah gue pakai semuanya, jadi sebelah sini yang gue pakai highlighting, sebelah sini yang gue pakai si OG ya. Jadinya bisa tahu nih nanti kita lihat battle-nya kayak gimana. Pokoknya yang gue rasakan adalah ketika di blend ke muka itu lebih gampang dan lebih spreadable gitu, lebih gampang dibaurin itu yang si highlighting ya, karena dia mungkin teksturnya agak basah. Sedangkan si yang OG-nya dia memang agak lebih kesat karena jadinya kayak agak lebih susah move gitu loh ke seluruh muka. Jadinya memang secara spreadability, blendability lebih gampang memang yang si highlighting. Kemudian kalau misalkan dipegang, yang sebelah sini nih yang OG ini memang hasilnya lebih smooth, lebih halus gitu. Ibaratnya kayak sutla gitu loh, lebih halus, silky gitu loh, kayak silikon, silky gitu. Sedangkan yang di bagian yang si highlighting ini agak sedikit tacky. Jadinya mungkin si tacky feelingnya itu yang bisa membuat si makeup itu lebih nge-grab gitu loh, lebih nge-grip makeup lebih lama gitu. Jadi memang ini ya bedanya itu doang sih, maksudnya lebih tacky, dan si yang OG lebih keset, lebih licin maksudnya. Kemudian kalau dari segi blurring pori-pori dia fungsinya kurang lebih sama, nggak ada perbedaan yang signifikan. Kalau gue lihat ya sama aja sih gitu, keduanya blurring pori-pori kemampuannya cukup mantap juga. Jadi untuk dari segi blurring lah ibarat sama. Kemudian juga, nah masalahnya kalau misalkan si OG primer ini yang Benefit Professional yang asli, yang bukan yang asli, yang OG, yang original gitu, yang warna hijau itu, kalau kalian cukup banyak nih skincare-nya yang agak kental-kental nih, takutnya dia memang agak nimbulin peeling itu kayak berasa berdaki gitu loh, kayak keluar daki tuh kalau misalkan skincare kalian udah lumayan thick ya pakainya. Kemudian juga kalau misalkan ada dry patches, dia juga suka mengemphasize dry patches. Itu yang gue rasain sih si Benefit Professional yang hijau. Sedangkan yang si highlight ini karena dia teksturnya lebih light, lebih highlighting dan lebih kayak air, jadinya dia memang nggak mengemphasize dry patches, dan dia memang juga nggak peeling gitu walaupun lu pakai skincare yang agak thick gitu. Sedangkan si OG-nya itu lebih gampang peeling dan lebih gampang mengemphasize dry patches. Kalau dari segi ekonomisnya nih, ini kan gue beli yang 22 mili nih, yang 560.000, sedangkan si yang ini gue beli yang 7,5 mili, yang travel size-nya nih, yang 230.000. Nah, dari segi ekonomisnya sebenarnya kalau mau lebih ekonomisan sih yang profesional ini. Kenapa? Karena dia cukup pakai di T-zone aja tuh udah oke lah. Maksudnya cukup pakai di tempat-tempat yang membutuhkan. Sedangkan kalau misalkan highlighting ini, yang gue lihat adalah ketika lu pakai cuma di T-zone doang atau tempat-tempat yang membutuhkan, lu kayak nggak mendapat sih keglowingan, nggak mendapat highlighting yang seluruh muka gitu, nggak mendapat highlighting yang cukup yang sama rata di seluruh muka. Sedangkan kan kalau ini memang fungsinya cuma menghaluskan dan cuma
menutup ngeblur pori-pori. Kalau misalkan ini kan selain ngeblur pori-pori, dia juga memoisturize. Jadinya kayaknya mesti pakai satu muka gitu loh, semua muka mesti pakai. Jadi kalau menurut gua ini akan lebih boros dipakai daripada si Benefit yang OG. Kemudian kalau misalkan dari hasil akhirnya juga, dari finishnya, kalau misalkan kalian bisa lihat di sini tuh memang yang Benefit Highlight ini lebih ada glowingnya daripada di sini. Yang sini memang sedikit lebih matte, yang sini sedikit masih ada glowingnya, karena memang yang tadi dia lebih basah, teksturnya lebih basah, lebih moisturize. Tapi memang berasa moisturize juga sih, berasa ke highlight juga kulitnya gitu daripada yang ini. Oke, kurang lebih itu aja sih yang bisa gua sampein ketika ini setelah dipakai. Nah, sekarang gua akan nguji wear testnya. Sebelumnya gua akan pakai dulu makeup lengkapnya, nanti gua akan kembali lagi. Gua akan kasih tahu kita start mulainya kapan, kemudian kita akan wear test sampai malam. Oke, sekarang gue udah pakai makeup yang lengkap. Nah, tadi pas ketika apply foundation berasa memang lebih gampang di apply foundationnya tuh di sebelah yang highlighting, karena dia memang pokoknya lebih gampang deh di blendnya. Sedangkan di bagian yang memang original memang sedikit perlu effort, karena dia emang agak sedikit patchy gitu kalau misalkan kulit kalian sedikit bertekstur. Jadinya menurut gue lebih gampang ditaruh foundation tuh di atas yang si highlighting daripada yang original. Jadi si primer ini akan gue bawa beraktivitas, makeup ini akan gue pakai untuk beraktivitas seharian. Gue akan kasih tahu ke kalian gimana wear testnya sampai ke check-in nanti malamnya. Oke? Jadi kita akan mulai aja wear testnya. Sekarang ini udah mulai pukul jam 10.37, sekitar setengah 11-an. Ups, masih ada notifikasinya. Ada Mobile Legends, ketahuan ya, mainnya Mobile Legends. Jadi gua akan mulai aja di sini mulai jam setengah 11. Nanti mungkin akan gue check-in, akan gue update terakhir sampai jam 7 atau jam 8-an. Oke? See you guys on malam hari nanti. Iya, balik lagi, sekarang udah malam. Jadi gua ini udah nge-check-in terakhir untuk battle antara si profesional yang highlighting dan profesional yang OG, yang warna hijau. Oke? Sekarang kan tadi gua mulai udah setengah 11-an, jam 10.30-an. Sekarang kita lihat jamnya nih, di sini udah jam 7:19. Berarti udah 9 jam kurang lebih gua pakai si profesional ini dengan makeup base-nya sama, semuanya sama pokoknya. Cuman beda sebelah sini yang highlighting dan sebelah sini yang OG gitu. Oke, sekarang kita cek dulu ke muka gue. Oke, ya karena gue yang pakai, cek ke muka gue lah. Jadi di sini gue ada kaca. Gue akan ngasih lihat di sini kalau misalkan lu nggak bisa kelihatan, ya nggak bisa kelihatan sih untuk pori-pori ya. Tapi gue cuma kasih info aja, pori-pori blurring efeknya masih sama. Kedua-duanya masih oke, masih sama. Efeknya masih cukup mengeblurin pori-pori lah ibaratnya. Sama kayak profesional yang OG juga sama. Itu efeknya masih oke, masih cukup oke. Terus yang gue cek lagi di bagian hidung gue sebelah sini. Sebelah sini ini yang OG ya, yang OG primernya yang warna hijau. Sebelah sini udah mulai sedikit-sedikit ada separating. Sedangkan di yang highlighting masih aman banget kondisinya. Jadi di highlighting tuh masih nggak ada caking sama sekali, nggak ada separating sama sekali, nggak ada macem-macem lah ibaratnya. Nah, kalau yang di OG sebelah sini dan sebelah sini tentunya udah mulai sedikit-sedikit ada separating, sebelah hidung sini dan sebelah dagu sini dikit, slightly better berarti untuk ketahanannya yang si highlighting. Coba pas selama gua pakai memang kerasanya lebih matte atau lebih kering sebelah yang OG. Sedangkan yang sini kayak lebih enteng dan lebih nggak berasa apa-apa gitu sih. Coba kita lihat ke wear test dari minyaknya. Gua udah nyediain dua pink paper yang berbeda. Jadi ini gue cek dulu untuk yang highlighting ya. Sekalian aja deh gue ngecek juga sama yang si OG-nya. Nih guys, kalau ngeliat ini yang highlighting dan ini yang OG ya, yang hijau. Yang di sini yang highlighting memang minyaknya lebih banyak, dan yang hijau tuh yang originalnya memang minyaknya lebih dikit. Berarti bisa disimpulin bahwa ketahanan minyaknya memang lebih bagus yang si hijau yang original. Tapi masalahnya adalah dia ketahanan make-up-nya dia nggak bikin make-up itu stay last gitu loh, stay last di muka dibanding dengan yang highlighting. Oke sih, kalau menurut gua antara surprising nggak surprising sih, soalnya yang highlighting itu tadi udah gue bilang kan teksturnya agak sedikit tacky, jadi memang
dia lebih nge-grip makeup itu lebih tahan lama sih mestinya. Dan ini memang terbukti bahwa si yang highlighting tuh lebih tahan lama, bisa nge-grip makeup lebih tahan lama, sedangkan yang original kan karena licin mungkin dia lebih cepet separating. Apalagi gue pakainya yang highlighting, yang foundation yang highlighting juga gitu. Oke, kalau lu udah lihat semua videonya dari awal, gue bisa simpulin bahwa this little guy here is lebih unggul daripada si kakaknya yang original. Jadi menurut gue si highlighting primer ini lebih bagus hasilnya di muka gue daripada si original yang profesional. Nah, itu di muka gue ya, berdasarkan penglihatan gue, berdasarkan pemakaian gue, pengalaman gue di muka gue. Mungkin berbeda hasilnya dengan kalian karena kulit kita tipenya mungkin berbeda. Kulit gue kan yang memang cenderung oily gitu. Dan reaksinya terhadap produk tuh di tiap kulit tuh, tiap orang tuh bisa berbeda-beda. Jadi ini menurut gua, pure menurut gua, yang highlighting primer lebih oke hasilnya di kulit gua. Dan bukan berarti yang profesional ini nggak oke, tapi memang yang ini lebih oke di kulit gua. Oke, jadi untuk wrap up semuanya, gua kasih kesimpulannya. Di sini yang plusnya adalah menurut gua teksturnya. Teksturnya tuh enteng banget. Dia lebih basah teksturnya, jadi lebih gampang di spread juga dibandingkan dengan si kakaknya. Kalau kakaknya kan lebih kental, lebih thick, jadi lebih licin gitu untuk di spread. Nah, jadi itu agak lebih perlu effort untuk spread. Kemudian yang selanjutnya, dia hasilnya memang natural, lebih natural daripada si kakaknya. Kalau kakaknya kan lebih matte gitu ya. Kalau gue memang lebih suka finish yang lebih natural. Jadi ini lebih oke. Kemudian juga ketahanannya ini lebih oke secara nahan makeup, bukan nahan minyak ya. Nahan makeupnya lebih oke. Dia nggak bikin foundation gue separating kayak si kakaknya. Kakaknya mungkin slightly bikin foundation separating karena memang dia nggak terlalu nahan nge-grip segitunya loh. Kalau yang ini kan memang ada tekstur teki-tekinya, jadi ya memang cukup bisa nge-grip makeup dengan baik. Kemudian juga dia punya bahan-bahan yang buat memoisturize, meng-highlight kulit kita walaupun nggak terlalu banyak bahan-bahannya gitu jadinya, tapi tetap bisa memoisturize dan meng-highlight kulit kita dengan cukup baik. Dia juga smoothing, blurring effect-nya juga dapat, jadinya menurut gua ini lebih oke. Kemudian kekurangannya tetap aja ada karena si highlighting primer ini dipakainya harus lebih banyak daripada pakai si kakaknya. Kalau si highlighting primer ini dia kayaknya lebih enak dipakainya ke satu muka karena dia kayak sebagai kayak tambahan dari moisturizer gitu loh. Coba kalau lu bayangin kalau cuma lu pakai di T-zone doang di tempat yang pori-pori, nanti hasilnya tuh nggak rata gitu jadinya dia lebih basah di sini atau lebih basah di bagian-bagian yang lu pakai kayak gitu. Jadi kayak nggak flattering aja kalau menurut gue. Jadi kayaknya ini menurut gue memang lebih cocok untuk dipakai semuka. Kalau si kakaknya kan mungkin bisa dipakai ke T-zone-nya aja. Oke, jadi kekurangannya itu, jadi pasti akan lebih boros pakai ini daripada pakai si Benefit Professional yang warna hijau gitu. Kemudian kekurangannya juga adalah ketahanan minyaknya memang masih lebih kurang daripada si kakaknya. But for me it's not that big problem sih sebenarnya, dan itu masih gampang banget diakalin dan sebagainya sih. Jadi kurang lebih itu aja dari kelebihan dan kekurangan si Benefit Professional yang highlighting primer. Menurut gua dengan harga segitu 560.000 agak sedikit nggak worth it untuk 22 mili ya. Kecuali kalau misalkan mereka nambahin ke jadi 30 mili, it's okay. Tapi kalau misalkan 22 mili lu pakainya semuka-muka, itu kayaknya agak lebih cepat habis deh dan agak lebih cepat boros gitu jadinya. So, jadi berapa nilai yang pantas untuk didapatkan oleh si Benefit Professional si highlighting primernya ini? Kalau menurut gua akan kasih nilai 7,5 dari 10 ya, despite of tadi ada bagusnya, tetap dia masih ada beberapa kekurangan yang memang cukup bisa ngurangin nilainya sedikit demi sedikit lah ibaratnya. Dan otomatis si Benefit Professional yang original ini otomatis turun tahta nilainya dari drawer gua. Jadi gua akan tetap stay dengan si Benefit Professional yang highlighting primer. Nah, kalau misalkan menurut kalian lebih prefer yang mana nih? Lebih prefer yang primer yang highlighting dari si profesional apa primer profesional yang originalnya? Silakan tinggalkan di kolom komen bawah. Kalau saran gua sih sebenarnya kalau misalkan kalian dapat produk-produk yang sama tapi yang satu nggak ada embel-embelnya, yang satu lebih ada embel-embel highlighting, mendingan cari yang highlighting karena pada dasarnya kondisi kulit kita sebagian besar disebabkan karena kulit kita dehidrasi gitu sih. Jadi kayak butuhnya yang lebih highlighting gitu daripada yang harus matte banget gitu.
Oke, berarti sekian dulu untuk videonya kali ini. Thank you for watching. Kalau misalkan kalian merasa video gue bermanfaat, silahkan bisa di-share ke teman-teman kalian atau share melalui sosial media kalian. Kalau misalkan kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like. Kalau nggak suka, bisa di thumbs down aja. Kalau misalkan ada diskusi, saran, komentar, kritik, atau apapun, bisa silahkan tinggalkan di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa di-subscribe ke channel gue tentunya. Karena gue akan upload setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 18.30 untuk hari Selasa untuk segmen kesehatan mental dan hari Jumat untuk segmen permakeupan apapun itu. Dan jangan lupa juga satu lagi, jangan lupa follow ke Instagram gue di @yulsteve, nanti akan ada di description box untuk username-nya. Oke, segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.